You're listening. Radio from Zero to Hero. Ready Radio from Zero to Hero. Halo semuanya, balik lagi nih sama gue Zufan di program Kampus Live. Semua tentang kampus pasti ada di sini. Gimana? Udah lama kan gak ketemu sama gue, kayak terakhir tuh 2 bulan yang lalu di episode pertama. Ngomong-ngomong, gue pengen cerita dikit nih. Kayak dari kemarin tuh soalnya gue lagi sibuk banget sama yang namanya tugas akhir atau pengganti UAS, bisa dibilang. Kayak ada mini skripsi kualitatif, analisis data media sosial. Belum lagi nih gue belum ngerjain ada kuantitatif. Kayak gue gak habis pikir aja, gue nih kayak ya gue ikut organisasi Ready Radio aja gak kepegang gitu tugas. Gue gak habis pikir kayak kalau gue megang-megang organisasi lain sih. Nah, ngomong-ngomong tentang organisasi lain, gue pengen sharing session gitu loh sama ada salah satu ketua IPSMF tahun 2023. Di sini udah sama gue sekarang ada Bang Syamil. Oke, halo Bang Syamil. Halo, Zufan. Ini pas gak sih? Pas kan? Pas. Gimana Bang Syamil, boleh perkenalan diri dulu dong, siapa tahu ada sobat ready yang belum kenal nih. Walaupun kayaknya pasti udah sebagian besar kenal deh. Waduh, enggak dong. Oh, enggak ya. Oke. Halo Sobat Ready, perkenalkan nama aku Syamil. Aku Ikom Angkatan 20 dan di sini aku menjabat sebagai ketua dari IPSMF 2023. Berarti kalau 2020 sekarang di semester 6 ya Bang ya? Yes. Oke. Bang, gue mau ini dong kayak ceritain dikit dari awal lu kok bisa kepilih jadi ketua dari IPSMF tahun ini tuh gimana sih ceritanya? Sebenarnya kenapa bisa kepilih itu lumayan panjang sih. Jadi dari awal pertama kali gue masuk kuliah itu gue langsung, namanya maba ya, banyak ngejar-ngejar mau ikut pengalaman dan lain-lain, dan gue udah langsung ikut IPSMF. Untuk tahun pertama itu gue masuk di marketing sebagai Angdip. Terus di tahun kemarin IPSMF 2022 gue jadi Kadip untuk marketing, dan di tahun ketiga gue akhirnya naik jadi ketua. Oh. Jadi ya di sisi lain mungkin karena memang gue dipilih dari ketua sebelumnya dan juga dosen ya untuk gue naik, dan selain itu juga karena gue emang udah lama di IPSMF 3 tahun. Berarti lu tuh pas tahun pertama di IPSMF tuh marketing ya? Iya, marketing. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi ke IPSMF nih Bang, gue takutnya ada sobat ready yang masih belum paham nih tentang apa sih itu IPSMF, ya kan? Kayak apalagi maba-maba gitu kan, masih ngeraba-raba tuh apa sih IPSMF itu? Boleh dong Bang tolong dijelasin ke sobat ready? Oke, jadi IPSMF itu nama sekaligus singkatan ya dari International Photography Short Movie Festival. Diselenggarakan sama fakultas kita, komunikasi dan bisnis. Jadi IPSMF ini tidak terfokus ke ilmu komunikasi, tapi seluruh fakultas yang ada di komunikasi dan bisnis ada broadcasting, adbis, PR dan juga ikom, dan anggota kita sendiri pun untuk panitia itu menyebar. Jadi divisinya prodinya beda-beda. Ya bukan ikom doang. Iya, dan IPSMF itu seperti namanya bergerak di bidang festival untuk fotografi dan juga short movie. Dengan kata lain sebenarnya perlombaan lah. Cuman kalau untuk istilah seni itu namanya festival. Dan ini terbuka untuk umum dan juga basisnya internasional. Jadi udah lebih dari ratusan negara yang pernah ikut. Berarti ya pokoknya bukan Indonesia aja nih, udah kayak sedunia nih ya. Sedunia. Wah, gila. Ya. Terus kayak tadi nih Bang, gue pengen tahu nih, kayak tadi kan lu dari tahun pertama tuh marketing, terus tahun kedua kadifnya marketing ya kan. Ada divisi apa aja sih kayak kalau di PSMF itu? Berubah bertahun-tahun. Kadang ada di tahun sebelumnya kita lihat mungkin ada keperluan lain yang perlu tambahan tenaga, jadi ada pertambahan karena dari aku sendiri ikut 3 tahun itu selama pergantian tahun ada divisi yang nambah. Contohnya gimana tuh? Kalau dulu pertama kali aku ikut tahun 2021 itu ada acara, marketing, logistik, pubdoc, dan sponsorship. Masuk ke tahun 2022 itu nambah 1 media partner. Nah terus nambah lagi ke 2023 itu nambah lagi 1 dekor. Jadi total ada 7. Berarti tadinya tuh dekor berarti kayaknya ini ya disambungin sama acara ya? Dekor tahun kemarin itu dadakan. Jadi campuran. Ada yang dari anak sponsor, ada yang dari anak acara, logistik juga ada yang masuk ke situ. Karena kebutuhan untuk nge-manage apa yang muncul di stage dan acara itu kan agaknya lumayan PR juga. Apalagi di saat udah mau main event kan semua divisi itu berat banget ya. Nah jadi makanya untuk tahun ini kita benahin untuk nambahin divisi dekor. Jadi tahun sekarang ada 7. Total panitia di PSMF udah berapa? Sekitar
40-an sampai 50. Oh, 40 sampai 50. Itu kalau yang buat IPSMF tahun ini tuh udah open recruitment apa udah kebentuk? Udah kebentuk. Oh, udah kebentuk kalau mau timnya. ikut tahun depan ya. Tuh sama jadi kalau ada yang mau kayak tertarik nih ntar sama IPSMF bisa daftar tahun depan lagi IPSMF 2024 ya. Ada kriteria khusus nggak sih Bang, kayak kalian karena internasional harus bisa bahasa Inggris atau gimana lah? Kalau untuk bisa bahasa Inggris itu nilai plus. Bukan wajib, teman nilai plus banget. Kalau kriterianya sebenarnya tergantung lagi sama divisi yang kalian pilih gitu kan. Misalnya kalian marketing ya kalian paham gimana marketing strategi dan segala macam. Untuk logistik kalian ngerti nggak maksudnya gimana cara untuk dapetin barang-barang yang diperluin, gimana manage venue dan lain-lain gitu sih. Kalau untuk gimana bisa kepilih dan lain-lain tergantung apa yang kalian taruh di CV dan kalian lakuin ketika wawancara sih. All out aja di wawancara gitu. Karena banyak sekali yang ngerasa oh kok gue bisa terima gitu. Ya nggak ada yang tahu. Semua tergantung Tuhan. Nah kayak misalnya nih tadi kan poin bisa bahasa Inggris tuh poin plus kan, poin plus banget kan. Nah selain bisa bahasa Inggris tuh ada poin plus lain nggak selain bisa bahasa Inggris? Kalau misalnya biasanya sih kayak misalnya Pubdoc, kalau misalnya portofolio lu banyak gitu, udah pernah buat banyak video, banyak karya, banyak desain, nah itu kan dilihat. Maksudnya ada bukti kuantitasnya gitu loh dan juga kualitasnya yang bisa dilihat sama Kadif kan. Nah gitu sih. Kalau untuk poin plus itu gimana lu punya pengalaman yang sesuai dengan divisi yang mau lu pilih. Jadi tidak bermaksud meninggikan, cuman IPSMF itu agaknya susah kalau untuk saat ini ya, sekedar untuk gue pengen cari pengalaman di IPSMF. Karena udah kita basisnya internasional, sebagai yang megang acara, we need someone yang benar-benar capable di situ. Jadi jangan coba-coba gitu. Mana yang menurut kalian bisa dan mampu di situ masuk. Gue tertarik sama kayak misalnya ya IPSMF International Photography and Short Movie Festival gitu kan. Karena ada internasionalnya nih. Berarti kan harus disebar luasinnya kayak ke seluruh dunia gitu lah ya jatuhnya ya. Nah itu tuh gimana sih Bang? Maksudnya kayak biarkan ini festival kayak perlombaan. Gimana sih biar kayak misalnya dari Arab, dari Amerika gitu, tahu ada IPSMF terus kayak punya film atau punya foto bisa ini nge-submission gitu. Bumbu dapur nih. Oh, bumbu dapur ya. Gue kasih tau ya. Istilahnya gini sih. Ketika lu mau jual mobil, lu naruh di mana? Di showroom. Dijual mobil lah tempat. Kalau pengen yang lihatnya banyak gimana? Di ini Instagram. Facebook. Kalau jual barang bekas? Thrifting. Enggak, ininya platformnya. Tokopedia gitu. Kalau mobil di mana? Mobil di mana? Misalnya kan setiap barang itu kan punya tempatnya masing-masing. Lu mau jual barang bekas, misalnya di aplikasi hijau. Kalau misalnya mobil di aplikasi biru putih. Nah, gitu kan. Biru putih baru ingat. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita ingin menyebarkan film itu, kita pakai strategi kayak gitulah. Maksudnya karena kan coba approach satu persatu itu agaknya lama, apalagi kalau kita nembus kuantitas yang kayak tahun lalu ada lebih dari 15.000 peserta dan 3.000 karya. Itu kan agaknya berat kalau kita approach satu-satu. Jadi gimana kita bisa naruh IPSMF bisa dilihat di suatu tempat, entah itu di digital ataupun di secara real ya, dan dilihat oleh target audiens yang sama. Jadi kalau misalnya gue ngeiklanin IPSMF di Tokopedia kan agaknya nggak nyambung gitu. Nah, jadi gitu gue naruh IPSMF di suatu tempat di mana itu tuh seluruh filmmaker dan juga fotografer bisa lihat di situ. Jadi ketika mereka lihat, oke, mereka daftar dan target audiensnya spesifik ke pembuat karya, filmmaker ataupun fotografer gitu. Berarti kalau kan tadi bilang open recruitment udah lah ya. Terus sekarang berarti progres IPSMF tahun ini tuh udah sampai mana Bang? Kalau tahun ini sekarang kita udah open submission. Jadi buat teman-teman yang agaknya baru udah tahu tentang IPSMF dan pengen jadi panitia, bisa dicoba untuk jadi peserta dulu tahun ini. Karena sertifikatnya internasional dan kalian bersaing dengan karya-karya yang masuk di festival-festival terkenal luar negeri juga. Tuh. Jadi kalau yang punya udah pernah bikin iseng-iseng short movie atau suka fotografi bisa tuh dia kan diiniin. Nah, berarti gue IPSMF ini kan maksudnya udah internasional lah ya skalanya tuh kan tadi. Berarti sibuk gak sih Bang? Lumayan sibuk. Iya, lumayan sibuk. Sibuk banget gak sih? Kalau banget
karena gue sekarang tahun ini posisinya sebagai ketua, gue kan lebih ke manage ya. Jadi jujur ketika gue dibandingkan ketika saat gue jadi angdiv, porsinya tuh mungkin ketika jadi ketua nggak seberat angdiv ya, karena gue managing. Tapi gimana gue bisa jadi ketua itu kan gue udah paham semuanya gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang sibuk, sama-sama sibuk gitu. Tapi porsinya gimana ya tergantung divisi masing-masing gitu. Ganggu kuliah lu nggak bang? Jadi ketua IPSMF? Jujur nggak? Oh jujur enggak. Oh. Terus itu gimana? Lu cara ngebagi waktunya tuh gimana? Karena rapat IPSMF kan sekali per minggu ya. Dan itu pun setelah nggak di jam kuliah gitu. Jadi ketika gua manage juga, misalnya nanya anak-anak ini progres ini udah atau belum, ya gue selesai kuliah aja. Saya kuliah gue datang ke ruangan, progres ini udah belum, progres itu udah belum, tinggal managing aja gitu. Tolong yang ini. Terus juga kalau mau approach ke dosen, kita harus rapat dengan dosen dan lain-lain, kan terjadwal. Nggak semena-mena gitu, terjadwal jam segini pada bisa nggak? Oke, kalau bisa kita tetapin, habis itu udah gitu. Jadi enaknya IPSMF tuh ya kalau misalnya kita udah nggak di luar jam kerja, ya enggak gitu sih. Kalau misalnya masa-masa libur, ya kita rapat online gitu, tapi tetap terus jalan. Kalau masa-masa kuliah, ya kita nggak ngelakuin sesuatu di jam kuliah gitu sih. Terakhir bang, gue mau minta ini nih, kayak tips and trick nih juga buat sobat ready. Kayak ya tadi biar kayak pengen ikut organisasi nih, cuman kok takut ya kuliahnya berantakan, nggak kepegang karena terlalu fokus, atau malah organisasinya nggak kepegang karena tugas banyak gitu dong bang. Tips and trick buat sobat ready. Tips and trick ya, jujur kalau misalnya pikirin porsinya antara kalian mau kuliah atau organisasi, tetap harus pentingin kuliah dulu, karena kalian kan di sini untuk kuliah gitu. Organisasi itu nilai plus, dimana kalian belajar lebih gitu yang nggak didapetin di dalam kelas. Kalau misalnya gimana cara kalian bisa manage untuk ngebagi waktu kuliah dan proker atau organisasi, balik lagi lihat porsi dan kapabilitas kalian gitu. Kalau misalnya kalian sanggup untuk ikut, kenapa tidak gitu. Kadang di selang-selang waktu kosong itu bisa dilakuin gitu. Atau kalau misalnya kalian sanggupnya cuma 1, ya jangan pilih 2 gitu. Apalagi 3. Iya. Oh makin lu berapa? Ini lagi. Hah? Aduh. Paling lihat diri dulu aja. Maksudnya sebelum ngeliat kapasitas diri dan gimana work life-nya si proker itu. Karena kan ada yang beda-beda. Berarti kayak harus ngobservasi dulu nih proker gimana. Jangan gitu. asal pencet gitu. Akun rekrutmen di WA. Lu hebat banget nih. Ikut dong. Ikut. Kayaknya lu cocok deh masuk sini deh. Iya. Jadi ketua. Coba tiba-tiba langsung jadi ketua kan pusing juga ya. Iya. Oke deh bang, terima kasih ya waktunya nih ya. Kayaknya tadi padahal udah seru banget, cuman kayak terkendala waktu nih. Jadi makasih banyak banget waktunya bang. Kayak kalau boleh nih sekalian promosiin lagi aja IPSMF. Oke, terakhir buat sobat ready, jangan lupa ikut IPSMF 2023 terkhusus untuk mahasiswa dan mahasiswa Telkom University, tidak terlepas dari jurusan dan fakultasnya, itu gratis. Oh gratis ya bang ya? Gratis. Tuh, pokoknya yang gue bilang tadi, yang suka film, pengen bikin film, atau suka fotografi, suka asal motret tapi ternyata bagus, siapa tahu menang ya kan? Hadiahnya gede kan bang? Gede. Gede tuh. Cuan. Katanya. Oke, terima kasih juga buat sobat ready yang udah dengerin dari awal sampai akhir, ngikutin perjalanan gue juga dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat di follow Instagram dari Ready Radio @readyradio dan juga Spotify Ready Radio. Gue Zufan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready Radio from zero to hero. You're listening. Ready Radio.